sudah sekian lama atau sebenarnya modern, dan ya kira-kira mengapa masyarakat ini ingin pulang kampung begitu, Mas Emha? Jangan marah ya. Iya. Tadi kan Mas, waktu kita bicara sebelumnya tadi sudah menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu ada satu mekanisme melingkar. Jadi dari Allah ke Allah itu perjalanan melingkar, tapi disebut kembali, maju tapi kembali, ke depan tapi kembali. Jadi dari Jakarta ke Jakarta, dari Jogja ke Jogja itu tidak bisa lurus tapi harus muter, baru sampai ke Jogja lagi. Dan itu gambarnya innalillah. Jadi orang itu maju kemana saja, dia pada akhirnya akan sampai kembali ke tempat semula. Nah, sampai kembali ke tempat semula ini ada pada level rohani, ada pada level zat, ada pada level budaya, nanti ada pada level materi. Nah, orang mudik itu sebenarnya karena dia punya naluri untuk kembali ke asal usulnya. Pertama mungkin yang paling kasar, kampung halaman. Yang kedua, sanak famili, yaitu nasab. Yang ketiga, nuansa budaya yang membesarkan dia waktu kecil. Itu dia ingin ketemu kembali. Seandainya tidak ada urbanisasi besar-besaran, sebenarnya mudik kan juga tidak ruwet. Ini yang bikin ruwet ini kan karena ada proses panjang di mana negara ini uangnya menggumpal di suatu daerah, ya dah, memancing urbanisasi. Iya, terus kemudian dari seluruh wilayah ke Jakarta, karena uang di Jakarta sekitar 86% dari semua omset rupiah, maka semua pada ngejar Jakarta, sehingga ketika mudik menjadi masalah. Dan ketika kita melihat itu masalah besar, terutama di bidang transportasi yang berbahaya dan seterusnya, yang kita salahkan yang mudik. Sebenarnya yang salah adalah ini belum ada negara yang bisa menata rakyatnya supaya bisa oke di tempatnya masing-masing ini, gitu loh. Kalau wali kota sih tidak bisa menjawab masalah ini. Wali kota kan urusannya cuma satu wilayah. Jadi menurut saya, kalau saya tidak menyalahkan, nomor satu mereka mereka kangen sama keluarganya, mereka silaturahmi, dan itu sangat baik. Dan kalau mereka kemudian ke mal-mal menyerbu beli barang macam-macam, saya tanya sama Pak Harwanto, emangnya siapa yang mengajari untuk tidak hedonis? Emangnya rakyat kita ini siapa yang mengajari untuk tidak materialistis? Emangnya ada gurunya untuk supaya kita ini tidak kacau seperti ini? Tidak ada sufi ya yang mengajari kita ya? Kan ulama kita kan tidak ada, kita kan tidak punya ulamanya kan Eko Patrio kan gitu, sama Taufik Safalas almarhum kan gitu kan, yang tiap hari memberi fatwa kepada masyarakat itu pelawak kan begitu kan. Jadi itu pun pelawak yang juga hidup mewah, dan pemandangan-pemandangan di televisi juga mewah, dan anggota DPR juga mewah-mewah. Yang tidak mewah cuma wali kota Jogja aja, karena sebelumnya dia sudah mewah sebelum jadi wali kota. Artinya mari kita lihat secara lebih berskala waktu dan dalam perspektif yang lebih global. Kalau untuk mengarahkan agar masyarakat itu, sekali lagi ini tadi berkait dengan hedonisme, kecintaan pada dunia yang berlebihan ini, agak lebih ya rohani sedikit begitu kira-kira. Yang bikin mall siapa? Yang bikin plaza-plaza siapa? Kan itu atas izin wali kota juga. Kan itu. Nah, dibikin mall itu tujuannya apa? Supaya orang pada beli. Daripada makin berjubel itu mall, makin berhasil yang bikin mall. Jadi kalau memang, tapi kalau ada saran supaya mall tidak berjubel, berarti harus ada saran untuk tidak bikin mall, kan begitu. Kan gitu. Jadi memang kan dokter ada juga tujuannya supaya mengobati orang sakit. Jadi semakin banyak orang sakit, semakin baik bagi dokter kan. Gitu. Jadi ini mubeng Mas, urusannya sebenarnya mubeng. Jadi menurut saya memang harus ada ekstra kearifan untuk memahami teman-teman kita yang mudik itu. Ada yang pakai motor toh, pakai motor dari Jakarta, anak bujuni ditumpuk itu juga luar biasa kan. Perjuangan hidup yang betul-betul keras ini. Seandainya tidak ada penggumpalan ekonomi di Jakarta kan itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Gitu. Iya. Baik, ini berarti ada salah satu unsur yaitu ekonomi. Nah, ini kita bertanya kepada Pak Heru Nugroho ini. Kelihatannya tren mudik itu memang sudah lebih banyak ke arah ekonominya, atau kemudian ya dibuat menjadi semacam industri mudik begitu. Kira-kira kalau Pak Heru memandangnya bagaimana ini? Mengapa harus mudik dengan katakanlah mengorbankan pengeluaran ekonomi yang demikian banyak, yang mungkin kalau saving atau ditabung itu akan membuat orang lebih kaya begitu? Ya, saya setuju dengan Mas Emha tadi ya. Saya kira mudik ini dimensinya luas gitu, tidak bisa hanya dilihat dari spiritual, dari keagamaan seperti kembali ke fitrah, mungkin itu adalah dimensi yang utama. Tapi kemudian
nilai-nilai keagamaan ini mengakar secara kultural, kemudian bisa memiliki dimensi ekonomi dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat bagaimana perjuangan orang mudik ya, dari Jakarta, dari Surabaya, dari kota-kota besar ke daerah, itu saya kira sampai mengorbankan jiwa. Itu saya melihat dari sisi yang lain, dari dimensi yang lain, bahwa mudik berlebaran ketemu dengan keluarga inti, nucleus family, kemudian keluarga batik, ya, keluarga extended family, ketemu dengan komunitas waktu kecilnya dulu di sekitar kampung halaman tadi disebutkan, juga masyarakat yang lebih luas di kampung halamannya. Ini adalah bahwa mudik itu memiliki unsur menunjukkan eksistensi diri, ya. Eksistensi diri di mana orang itu pada saat berlebaran silaturahmi itu diukur kesuksesannya melalui wacana, melalui aksesori yang dipakai, melalui konsumsi tadi terus ke mal-mal gitu ya. Itu ada ukuran-ukuran kesuksesan yang kemudian, dan juga bahwa katakanlah mereka menunjukkan keberhasilannya itu kadang-kadang juga setengahnya itu semu saja, karena mereka datang ke Jogja, ke Gunung Kidul membawa mobil bagus tapi sewaan dan yang lain-lain begitu. Kira-kira ya, ini juga itu menunjukkan eksistensi palsunya begitu. Saya kira soal sewaan atau bukan sewaan itu bukan masalah, tapi itu kan ketika dia menyewa kan juga merupakan sebuah pengorbanan, pengorbanan ekonomi, pengorbanan uang, dan kemudian pulang itu kalau kita mengamati ketika terjadi silaturahmi ya. Kalau habis sholat Id, kemudian berkumpul antar keluarga aja, keluarga besar. Itu yang diomongkan saya kira bukan kangen-kangenan, bukan hanya maaf-maafan gitu ya. Tapi saya kira juga wacana tentang kesuksesan. Siapa? Terus kemudian ada seorang paman atau Pak D gitu ya, yang kemudian menjadi patron yang karena sukses bisa menolong banyak orang, dan setiap mudik nama Pak D itu akan diagungkan terus-menerus, dan ini terjadi patron klien di dalam keluarga gitu ya, dan inilah eksistensi, dan yang lain juga akan mengikuti seperti itu ya. Dan ini yang membawa kembali rombongan pemudik menjadi lebih besar ke kota Jakarta ya, itu salah satu unsur kebudayaan ya, salah satu unsur ikatan primordial ya, yang kemudian mencarikan pekerjaan. Tapi yang jelas menunjukkan eksistensi diri. Nah itu tadi, ada yang bawa mobil beneran, ada yang bawa mobilnya sendiri, ada yang tahun kemarin tahunnya mungkin 90, sekarang jadi 95 gitu kan. Ada yang menggunakan aksesoris, itu yang dikenakan. Jadi ketika orang mudik ketemu keluarga, itu sebetulnya dia bicara dalam bahasa sign ya, tanda. Ya, apa tanda-tandanya? Yaitu tanda dalam arti ya apa yang dia kenakan, apa yang dia bawa. Itulah kesuksesan. Saya kira itu satu dimensi ya. Ini saya kira sangat debatable. Boleh mengomentari ini. Boleh. Ya. Jadi ada orang pulang ke kampungnya karena dia masih miskin, dia ngoyo cari utangan apa-apa, terus nyewa mobil bagus, pakaian bagus dan penampilan yang bagus supaya disangka kaya dan seterusnya. Bagaimana kalau kita pandang ini dari husnudzon ya? Gini, orang di desanya ini hanya faham materi, dia tidak paham yang lain. Di Indonesia ini tidak ada orang menghargai kebaikan, yang dihargai itu kekayaan, gaya, aksi, hedonisme. Jadi ini memang hanya satu-satunya bahasa yang dipahami, yaitu mobil yang bagus, gitu kan. Saya tidak punya apa-apa, terus saya mudik sama anak istri saya sewa mobil bagus, maka mereka senang. Kalau saya pulang dengan keadaan kere, mereka akan nyukur ke saya. Mereka akan banyak dosa. Mereka akan banyak dosa. Jadi saya menghindarkan mereka supaya tidak berdosa. Maka saya nyewa mobil. Karena mereka tidak paham bahasa yang lain. Misalnya saya aku sudah di dosen Universitas Muhammadiyah kan ora paham mereka. Gitu. Jadi menurut saya baik-baik saja kok itu. Soal palsu dan tidak palsu, aku takon sing ora palsu sing ndi. Ini Indonesia ini kan gitu. Ini. Kemudian begini Pak Heru ini ya, yang namanya mudik itu kan sudah merupakan, katakanlah kalau tadi berkait dengan industrialisasi itu sudah bertahun-tahun. Tetapi mengapa kita ini belum begitu maju dalam persoalan industrialisasi mudik itu? Bagaimana pengelolaan transportasi, antrian yang panjang, calo dan sebagainya. Kira-kira kesalahannya di mana ini Pak Heru ini? Iya, saya kira itu kesalahan tadi sudah disebutkan ya, itu
persoalan policy, persoalan pemerintah gitu ya. Saya kira klasik sekali ya argumen ini ya, bahwa kalau pusat-pusat pertumbuhan itu tidak hanya di Jakarta, ya, itu yang paling besar kan di sana, atau di kota-kota tertentu di Jawa kan sebetulnya arus mudik luar biasa itu kan yang terjadi di Jawa ini. Tapi kalau kita melihat luar Jawa, ini Indonesia ini kan warisan dari Clifford Gates ini, melihat Indonesia dalam itu Jawa, Indonesia luar itu luar Jawa gitu ya. Nah problemnya itu ada di Indonesia dalam ini, di Jawa ini. Semua pertumbuhan infrastruktur, pembangunan jalan ya meskipun amburadul gitu ya. Nah inilah saya kira yang membuat mudik itu menjadi luar biasa. Kalau kita melihat mungkin di Amerika ya tentang Thanksgiving juga mudik, tapi infrastrukturnya kemudian kalau infrastrukturnya baik, kemudian kalau kita melihat di Eropa ketika Natal gitu kan juga kembali ke keluarga, itu kan juga ada arus yang luar biasa. Ya kemacetan ada, tapi tidak sampai menimbulkan permasalahan seperti kita, ada yang harus berdesak-desakan, kemudian dari Jakarta ke Surabaya tinggal di WC gitu ya, kereta api itu. Saya kira kalau itu sih kita sendiri sering dulu Mas. Kembali lagi ke Pak MH sebelum nanti kita serahkan kepada Flor dan juga para pemirsa. Kalau kita melihat bahwa yang namanya dalam tanda petik ya penderitaan, entah itu dianggap penderitaan atau dianggap sebagai kesuksesan di tempat perantauan sebagai tenaga kerja kasar, penjual ini, penjual itu dan yang lain-lain, mereka kan sesungguhnya merindukan sebuah derajat mulia. Maka mereka mudik itu salah satu tujuannya kan, kalau boleh saya buatkan kepanjangannya itu, mudik itu kan mulia di kampung. Nah ketika di kampung dia kan jadi mulia ya kan, begitu. Kalau di tempat perantauan mungkin dia waduh tidurnya pun di kolong jembatan dan sebagainya. Kira-kira dimensi rohani apa ini yang bisa kita tangkap ini Pak MH atau Cak Nun ini ya? Apa ya kan ada lapis-lapis ya, jadi kita sesungguhnya sih benar juga kalau dikatakan bahwa untuk kembali kepada fitri, kembali kepada yang sejati, itu tidak perlu pakai geografi, tidak perlu lintas geografi, artinya tidak perlu dari Jakarta ke Mojokerto gitu. Juga tidak perlu ada cultural commuting, tidak perlu ada perjalanan budaya. Kalau mau ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu langsung sebenarnya matek aji ijen ya wis iso jan-jane ngangge SMS ya iso jan. Cuman kan manusia ini masih materi dia. Jadi tidak salah, materi itu tidak salah. Cuman yang salah mungkin adalah ketika dia menjadi ismo, ketika hidup kita sudah dilokomotifi oleh materi. Materi itu sebenarnya gerbong kita, salah satu dari alat hidup kita. Cuman sekarang kan materi menjadi yang utama. Itu pun sebenarnya tidak ada manajemen materi yang tertata sampai pemerintahan yang sekarang sejak kemerdekaan. Itu membuat kita sekarang susah menghitung sebenarnya sosio psikologi bangsa Indonesia itu bagaimana. Misalnya satu contoh. Sebenarnya kenapa orang Indonesia itu sukar berdisiplin, dikasih ekstra kaki 5 tapi tidak mau bersihin sampah misalnya. Kenapa jadi tradisi tanggung jawab sangat kecil, tradisi untuk kerjasama sangat kecil gitu ya. Itu karena secara global rakyat kita belum pernah mendapat kepuasan sedikit pun. Kita ini orang yang tidak puas karena belum ada penataan negara yang benar. Mau kerja keras malas karena yang sana tidak kerja, dia dapat banyak sekali untuk ketika setelah menandatangani proyeknya Pak Wali Kota. Gitu. Jadi orang mau kerja keras di sini juga tidak mau lah. Gimana saya kerja keras, wong sana tidak ngapa-ngapain dapat duit banyak. Jadi terus nanti karena kita ini tidak ada penataan yang benar, tidak ada manajemen yang benar, maka akhirnya orang banyak nganggur. Banyak nganggur itu artinya tidak ada kesungguh-sungguhan untuk bersama-sama memajukan seluruh keadaan ini. Artinya, mohon maaf, akhirnya isinya apa? Isinya jadinya cemburu, dengki, iri, meratrimo, gitu ya, dan seterusnya. Baik, ini ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Ya, dari siapa Pak? Dari Pak Sukarlan. Pak Sukarlan. Iya, Pak Sukarlan. Silahkan Pak Sukarlan. Ya, terima kasih. Saya mau nanti yang komentari banyak kemajuan. Kalau lebaran tanpa mudik berarti tidak lebaran. Lebaran itu memang identik dengan mudik. Nah, memang mudiknya harusnya masyarakat Indonesia itu diuntungkan dengan budaya Jawa. Kalau saja lebaran di Arab Saudi habis takbiran selesai. Habis takbiran sholat Id jam 7 itu selesai. Yang petani ke sawah, yang orang di perusahaan kembali kerja. Tapi kalau di Indonesia itu hikmahnya kan lebaran itu malah sekarang itu seminggu. Karena apa? Pemerintah
Nah, satu itu ya. Iya. Yang kedua memang lebaran tanpa mudik itu berarti tidak lebaran. Iya. Yang ketiga, memang kalau lebaran apa namanya budaya yang memperkuat lebaran itu budaya Jawa, artinya dengan lebaran itu sebetulnya sisi lain itu sebagai ajang reuni keluarga. Karena pada waktu lebaran itu saat yang tepat kumpulnya keluarga. Iya. Sudah Pak Sukarlan? Nah terus yang saya tanyakan, memang kalau saya dengar katanya lebaran di Arab Saudi habis sholat Id selesai. Bagaimana Pak Nun membandingkan lebaran di Arab Saudi dengan lebaran di Indonesia Idul Fitri yang diperkuat budaya Jawa? Kalau lebaran di Indonesia itu ditiru dengan lebaran di Arab Saudi, habis sholat Id selesai sudah. Terima kasih. Ya. Silahkan Kak Nen ini. Saya kira Pak Sukarlan sangat benar ya. Jadi gini, jadi orang Jawa, orang Indonesia ini sebenarnya sangat istimewa di dunia dalam hal srawung, dalam hal paugeran, dalam hal silaturahmi kalau bahasa Islamnya. Jadi mudik itu sebenarnya salah satu bentuk silaturahmi ya, persambungan kasih sayang. Kasih sayang ini bisa macam-macam, tapi pokoknya ada persambungan terus menerus, ada orang kumpul terus di mana-mana. Jadi komunalitasnya sangat tinggi. Di Arab Saudi Anda tidak kenal siapa-siapa, di sana tidak ada serawung, di sana orang tidak pernah ngumpul, di sana tidak boleh ada Maulid Nabi, tidak boleh ada Isra Mi'raj, orang tidak pernah ngumpul pengajian, tidak pernah. Jadi mereka itu untuk bergaul berdua saja mereka sukar gitu. Nah gitu. Tentu saja tidak di Mesir, tidak di Yaman atau di Yordan gitu ya. Baik, kalau di Arab Saudi memang sedemikian rupa. Jadi memang kita sangat bersyukur, saya kira kiblat budaya Islam itu mestinya di Pulau Jawa. Budayanya maksud saya. Masalahnya adalah kenapa mudik menjadi problem, karena infrastruktur ekonomi, infrastruktur transportasi dan peta pembangunan ini tidak kondusif untuk keperluan silaturahmi yang massal ini. Sebenarnya apa salahnya orang mudik itu sangat bagus. Cuman masalahnya kan memaksakan itu tidak boleh. Itu kan sama kalau itu kan soal misalnya kita bikin acara apa terus beli makanan banyak-banyak dipaksakan weweh-weweh ke sana kemari. Beli makanan menjamu tetangga, menjamu orang yang datang itu bagus. Baik. Yang tidak bagus adalah utang-utang memaksakan diri itu. Jadi menurut saya Pak Sukarlan sebenarnya mengingatkan kita tentang hebatnya silaturahmi di Indonesia, cuman ya tidak siap sebenarnya secara negara gitu. Sekarang kita akan berikan waktu kepada para hadirin di studio. Tentunya sorotan dari Pak MH bagaimana ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan infrastruktur atau pendukung sarana mudik dan seterusnya. Juga bisa melihat dari apa yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Wali Kota, misalnya imbal jawab, istilahnya tanggung jawab yang sepihak dari masyarakat ya, yang khususnya diberi kesempatan untuk menikmati ya Lebaran di Malioboro dan seterusnya. Silakan dari silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sofyan, asalnya dari Gudian. Saya aktif di Gerakan Pemuda Keadilan Yogyakarta. Belum pernah mudik, Mas? Belum pernah. Oh, belum pernah mudik ya. Makanya ini ikut senang dan juga ada dua. Satu, minta sponsor dari Cak Nun, yaitu tentang mengkampanyekan mudik itu dibagi dua. Karena kita punya hari raya besar dua. Bahkan yang mestinya dikatakan hari raya besar itu malah Idul Adha, tapi di Indonesia malah jadi kecil. Padahal orang-orang kampung-kampung saya itu kalau nyebut itu besar, foto besar kecil. Begitu ya, besar, foto besar gitu. Iya. Foto besar. Nah ini mungkin Cak Nun yang bisa mengkampanyekan ini supaya meminimalisir korban tadi. Jadi positif mudik itu jelas positif, banyak hal yang kita bisa dapatkan. Tapi kalau memang pembangunan bisa merata kemudian tidak ngumpul 86% uang itu di Jakarta, memang mungkin tidak jadi seperti ini. Tetapi karena itu belum terjadi pemerataan dan seterusnya ya, solusi praktis tadi lah, lewat budaya mungkin ya, kebiasaan. Kalau nanti sungkem atau kemudian silaturahmi sungkeman atau apa namanya itu, kalau di kampung saya itu namanya ujung, itu dibudayakan di dua tempat tadi, mungkin orang bisa memilih. Kalau Lebaran Fitri itu terlalu jubel, nanti aja lah. Kalau Lebaran Idul Adha begitu. Kalau itu sudah 33 kali dilakukan atau dikampanyekan, kata di Seven Habits itu nanti akan jadi kebiasaan dan orang juga akan enjoy dengan itu. Nah ini kalau sepakat minta tolong Cak Nun untuk mengkampanyekan ini. Jadi ya foto besar. Yang kedua, kemudian kaitannya dengan Pak Heri Yudanto selaku wali kota mungkin, atau juga
pejabat pada umumnya, aparatur negara ini, mbok iya bikin kebijakan itu jangan setengah-setengah sehingga bikin kekacauan seperti ini. Kalau mau libur itu mbok iya memang libur 1 bulan, puasa itu libur. Jadi begini maksud saya, supaya orang itu memang bisa menikmati Ramadan itu dengan tenang, tentram, tidak epet-epetan begitu. Jadi kalau nanti liburnya itu dibuat sudah dekat-dekat Ramadan, dekat-dekat Syawal, itu pasti justru yang 10 hari terakhir Ramadan ini jadi hilang. Maknanya hilang, dari sisi rohani hilang karena sibuk belanja, sibuk. Padahal kan sebenarnya hari-hari pertama Ramadan kan bisa belanja mereka. Bisa belanja, bisa mudik juga sebenarnya. Kalau memang liburnya 1 bulan itu. Atau yang kedua, liburnya mending setelah Syawal saja sekalian. Di Ramadan itu full kerja. Sholat Id juga di tempatnya masing-masing. Di Jakarta ya di Jakarta. Nanti mudik itu setelah Lebaran. Sehingga waktunya libur 1 bulan itu tapi Syawal. Iya. Libur 1 bulan Syawal. Gitu. Oke, jadi ada terima 2 kasih. hal. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau nanti Mas Sofyan ini jadi wali kota bisa menentukan sendiri ya. Jadi ada libur alternatif dan kita mendengarkan pertanyaan dari pemirsa. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dari siapa Pak? Dari Munif Pak Arwanto di Karanganyar. Oh ya, silakan Mas Munif. Ini untuk ketika berbicara Mas Anand, Mas Heru dan Pak Heri, saya cuma tanya mengenai masalah Ramadan mudik ini kan identik dengan seumpama harta materi itu tidak bisa kita pungkiri. Yang saya tanyakan adalah sesungguhnya di mana toh perspektif kita atau porsi sesungguhnya kita melihat sisi benda materi ketika mudik itu dari sisi Mas Anun yang budayawan, juga nanti dari Mas Heru dan Pak Heri itu gimana toh posisi harta sesungguhnya kalau kita pas mudik itu apakah memang harus ditampilkan atau bagaimana membelanjakannya sesuai porsinya sehingga kesannya nanti tidak tidak begitu gemerlap, sehingga tidak begitu masyarakat tidak ada yang merasa ya terpinggirkan karena tidak punya harta dan sebagainya. Intinya sisi rahmatan lil alamin Islamnya itu di mana gitu. Jadi saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Munif. Jadi ada 2 penanya. Yang pertama adalah mudik alternatif itu tadi. Karena ada 2 hari raya, yang satu di sisi materi. Pada Cak Nun dulu. Mas Sofyan gini, kalau saya dan keluarga saya, ibu saya, ayah saya, saudara-saudara saya dan nukleus keluarga saya itu sudah seperti itu. Kita tidak nunggu Idul Fitri untuk bermaaf-maafan. Kita tidak menunggu Lebaran untuk mudik. Jadi saya sering pulang ke Jombang. Semua saudara saya sering pulang ke Jombang dan ketemu ibu, sungkem kepada ibu itu anytime. Juga tidak perlu menunggu Ramadan untuk berpuasa. Juga tidak perlu menunggu upacara-upacara ritual agama untuk menemukan hakikat-hakikat dari yang ditawarkan oleh ritus-ritus itu. Jadi Ramadan sepanjang tahun, Idul Fitri setiap hari, dan halal bihalal setiap saat, kira-kira begitu. Itu yang dalam keluarga saya. Tapi kalau saya jadi wali kota, saya tidak akan pernah berani mengambil polisi seperti yang diusulkan Mas Sofyan, karena ini menyangkut sejarah yang panjang. Yang namanya mudik, Idul Fitri dan Lebaran ini bukan hanya kebudayaan, ini sudah peradaban. Ini sudah ngakek nek coro galih asem wis dadi akik wis angel digeraji. Karena secara teknis bagus. Dibagi 2 Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi siapa yang mau? Karena Idul mudik dan Lebaran dan Idul Fitri itu momentum dan rasonya ketemu. Idul Adha mungkin momentumnya ada tapi rasonya tidak ada. Nah raso ini dibangun pelan-pelan sejak sebelum Ramadan sampai Anda tahu urut-urutan dari minggu pertama itu Alhamdulillah, minggu kedua itu Astagfirullah, minggu ketiga itu Tasbih, minggu keempat itu Tahlil, kemudian minggu kelima takbir dan seterusnya. Itu ada bangunan-bangunan yang memang di dalam Islam diinterpretasikan sebagai pembangun rasa orang berlebaran. Tadi nek kuwi diwalik kowe kira-kira diobong kuwi kantor wali kota. Nek arep usul kayak ngono kuwi apik banget kuwi. Apalagi soal libur tadi itu riyo-riyo ora libur wis kowe mung dianggep PKI kowe. Kira-kira gitu ya Mas. Ini kalau sisi materinya ini apa kita harus tampilkan apa adanya atau memang ya kita harus pokoknya dalam hal materi itu ya harus kita tonjolkan begitu. Pertanyaan dari Mas Munif tadi Pak Heru. Ya saya kira tadi saya katakan bahwa memang mudik ini tadi sudah merupakan rutinisasi ya, diikat oleh nilai-nilai religius, ada spiritualitasnya di sana, nilai keagamaan, tapi kan ada budaya ikutannya gitu ya, yaitu industrinya, industrialisasinya, hedonisme,
perilaku konsumtifnya, dan ukuran-ukuran kesuksesan itu kan melalui materi yang dibawa. Nah, kalau saya melihat itu agak sulit kalau mudik itu dipecah menjadi dua. Kalau tadi sudah dikatakan dari sisi spiritualitas, ini dari sisi kompetisi aja. Karena mudik sendiri adalah sebuah arena kompetisi di dunia, di masyarakat ini ada banyak area untuk berkompetisi. Pendidikan aja sudah kompetisi, politik kompetisi, ekonomi kompetisi, agama pun kompetisi. Nah, salah satu pelembagaan yang namanya mudik, lebaran, bersilaturahmi, itu juga di dalamnya tadi saya pakai paradigma kompetisi. Oleh karena itu agak sulit kalau bisa di kemarin tadi saya katakan mobilnya yang dibawa ini, bajunya ini gitu ya. Mudik tahun ini maka akan lebih baru gitu untuk menunjukkan eksistensi. Nah, ini dan keberhasilan dia berkompetisi di ibu kota misalnya begitu juga ya kelihatan. Keberhasilan di kompetisi di ibu kota juga kompetisi di dalam keluarga kecil, keluarga besar, komunitas di mana dia mudik. Sehingga di dalam mudik sendiri itu ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Nah, ketika di dalam komunitas, di dalam extended family itu sering ada warga negara kelas 2, yaitu orang yang mungkin keluarga yang tidak terlalu sukses, sehingga dia ketika mudik itu justru kadang-kadang menjadi neraka gitu ya, karena aku nggak sukses gitu kan. Nah, seperti reuni kan, kalau kita reuni SD, reuni SMP itu kan juga sama seperti itu. Tapi ketika orang yang sukses datang reuni, tapi yang tidak sukses cenderung karena minder gitu kan. Nah, inilah saya kira mudik sebagai arena kompetisi. Ya, sebelum ke Pak Heri ada penanya, silahkan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, ini saya mau komentari itu. Siapa Pak? Dari siapa Pak? Dari penanya pertama Pak. Sekarang Pak ini telepon lagi Pak. Oh iya. Kurang puas saya Pak. Itu usul yang bagus juga karena mudik dibagi dua. Tapi memang betul yang dikatakan Cak Nun. Idul Fitri itu ibarat gali atom sudah sulit digeredi, betul itu sudah makik mendarah daging. Kalau mudik saja tuh sampai kampung halaman di hari H+2, tidak hari hanya pas hari takbiran tuh kurang rasanya memang hilang. Mudik itu kan pertama malam takbiran sudah di kampung, sholat Idnya bersama-sama di kampung itu wah rasanya memang hak betul. Pertama, kedua walaupun dikampanyekan 2 kali dengan hari Bodo Besar sulit, lebih baik mudik itu yang hari 17 Agustus saja nggak bisa, kan nggak ada angkutan mudik 17 Agustus, tidak ada. Iya. Angkutan mudik Natal ya ada tapi sedikit, tapi angkutan Lebaran, wah itu sejak saya bayi sampai sekarang memang luar biasa. Jadi di Indonesia itu memang tidak ada hari yang semeriah satu Syawal. Saya ulangi, di Indonesia khususnya Jawa tidak ada hari yang semeriah satu Syawal. 17 Agustus saja kecil dibanding betul dalam rasa tuh. Kalau memang mudik dikepanjangkan 2 kali, lebih baik Jakartanya yang dipindah. Megawati jadi presiden, Megawati pindah ke Gunung Kidul, nanti otomatis perusahaan-perusahaan akan berbondong-bondong ke sana, organisasi beralih ke sana. Barisan Muda Penegak Amanat Nasional, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa saya sepakat bahwa mudik itu identik dengan Lebaran, ya, artinya memang sudah dikatakan oleh Pak Suparman dan Pak Cak Nun tadi bahwa kita sudah mengakik. Nah, sekarang bagaimana kita memanajemen? Jadi manajemen bagaimana mudik itu bisa menjadikan pemerintah dalam ini buat policy yang bisa teratur. Jadi pemerintah membuat bagian, membuat program, membuat penyediaan alat transportasi lah katakanlah begitu untuk mereka-mereka yang mudik. Hal ini sudah dilakukan oleh teman-teman misalnya dari Jamu Jago dan sebagainya. Nah, saya ketika Lebaran hari pertama dan hari kedua malah tidak di rumah, saya berkeliling di Semarang. Bahkan saya mengikuti Cak Nun habis kemarin di Kamaba, saya juga tahu Cak Nun di sana. Saya keliling di Semarang, bagaimana saya ingin merasakan Lebaran bersama mereka yang ada di pinggir kali dan sebagainya. Saya melakukan itu. Nah, sekarang saya